Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu adik-adik sekalian, jamaah muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan puasa yang ke-berapa? 18. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kenikmatan yang paling penting adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan sekalian, tema kuliah subuh kali ini adalah kita akan sedikit membedah terkait apa? 5 keutamaan huruf dari kata Ramadan. 5 keutamaan huruf dari kata Ramadan. Ramadan itu ada ro, terus berapa? Mim, ada don, ada alif, dan juga nun. Ya, sebetulnya dalam setiap kata di dalam Al-Quran khususnya itu mengandung makna-makna yang tersembunyi. Meskipun para ulama tentu di sini adalah mereka mencoba untuk menafsirkan dengan kaidah-kaidah yang positif, termasuk di dalam Ramadan. Meskipun kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tujuan dari saum itu apa? La'allakum tattaqun. Dijelaskan oleh hadis bersama ya. Fase-fase Ramadan itu ada yang 10 pertama adalah rahmat, kemudian yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itu minan ya. Jadi rahmat kasih sayang Allah, yang kedua adalah ampunan Allah, yang ketiga kita dijauhkan dari api neraka. Nah, sekarang kita akan mencoba 5 huruf kata Ramadan. Rohnya itu apa? Rohnya itu adalah rahmatun minallah. Jadi Ramadan rohnya itu rahmatun minallah, yakni rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini roh yang pertama ya. Ramadan roh yang pertama maknanya rahmatun minallah atau kasih sayang dari Allah. Allah menurunkan Al-Quran, Allah memberikan perintah kepada makhluknya, yakni kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, perintah saum tiada lain manfaatnya, faedahnya, ya, ganjarannya yang pertama adalah rahmatun minallah, kasih sayang dari Allah. Bapak-bapak ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri mengatakan pada hakikatnya kita semua masuk surga itu bukan karena amal-amalan kita semata ya, tetapi yang paling penting adalah dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ratusan kisah kita akan melihat, mendengar, membaca bagaimana rahmat Allah itu luasnya luar biasa ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang banyak berdosa sekalipun, karena memang manusia itu adalah makhluk Allah manusia ya, tempatnya berbuat salah, berbuat dosa, dan juga tempatnya lupa, maka
maka dipastikan manusia dari Nabi Adam sampai penghujung makhluk terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW dipastikan akan melakukan dosa dan dipastikan kita pun pasti berbuat dosa. Tapi kenapa kita mesti beristighfar di antaranya? Karena yang kita tuju adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita di akhirat masuk surga itu bukan karena amalan tahajud kita, bukan karena amalan baca Quran kita, bukan semata-mata itu, ya. Meskipun bacaan amal yang tadi disebutkan itu juga merupakan jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, tadi roh, yang kedua huruf apa? Mim. Nah, mim artinya maghfiratun minallah. Maghfiratun minallah artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa, orang yang beribadah selama bulan Ramadan itu kita harus meyakini, dipastikan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya, terkait orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa selama di bulan Ramadan dengan niat dan mengharap semata-mata, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan insya Allah dosa-dosanya yang telah lalu, ya, terutama dosa-dosa kecil, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian di hadis yang lain dikatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih, khususnya bapak-bapak, ya, laki-laki, adik-adik yang laki-laki, karena kalau bapak ibu-ibu biasanya suka ada halangan, ya, damen terputus. Tapi barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih yang Ramadan istiqomah dari awal sampai akhir tidak terputus, ya, jadi kita tidak meninggalkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dijamin kata Rasul dari Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Nah, ini adalah keutamaan dari Allah. Jadi keutamaan Ramadan ini sebetulnya terangkum dalam kalimat atau kata Ramadan itu sendiri, ya. Jadi kita tidak jauh-jauh mencari, ya. Sebetulnya banyak, ya, hikmah dan kata Ramadan itu merupakan dalam satu hurufnya bisa sampai puluhan makna. Nah, yang sekarang Ustaz sampaikan hanya satu makna dari setiap huruf. Padahal kalau menggali maksudnya itu puluhan dari setiap hurufnya, ya. Tapi kita ringkas satu-satu. Yang ketiga huruf apa? Ayo, Ramadan. Do, ya, do. Do artinya domanun bil jannah. Domanun bil jannah. Domanun bil jannah artinya adalah jaminan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang yang puasa atau beribadah selama di bulan Ramadan itu ada jaminan khusus dari Allah, yakni berpuasa surga. Bahkan surganya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu khusus, ya. Surganya, ada yang tahu surga apa? Berikutnya Babur Royan, ya. Jadi ada pintu surga yang namanya Babur Royan khusus untuk orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa itu adalah salah satu amal ibadah yang langsung oleh Allah dinilai dan diberikan ganjaran. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti zakat dan lain sebagainya, seperti silaturahim dan yang lainnya, itu melalui malaikat dulu, ya. Di antaranya malaikat Raqib dan Atid, ya, yang mencatat amal perbuatan baik dan juga buruk.
Nah itu melalui malaikat dulu. Tapi kalau sahur Ramadan itu khusus diberikan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bulan Ramadan, sahur Ramadan itu kita manusia yang lain tidak tahu kalau kita lagi sahur atau tidak, ya. Kalau kita tidak sahur, nyemen ada malam ini nih, kalau bahasa tadi ya. Kalau jam umur atau asar, awas, jangan nyemen, ya tahan ya. Ketika di belakang, Ustaz lihat dengan nyemen atau kasar kuat di dalam. Jangan ya. Atau kalian misalnya di gunung, di bukit, bawa makanan, bawa ciki, siapa bekas ciki, siapa dulu ya. Jangan ya. Kenapa? Karena sahur Ramadan itu yang tahu hanya kita dan Allah. Teman-teman kita nggak ada yang tahu ya. Misalkan kalian nyemen di gudang udah 3 piring, nggak ada yang tahu. Teman-teman kita kalau kita itu udah batal sebetulnya. Makanya sahur Ramadan itu langsung ganjarannya, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang ketiga apa? Ramadan. Banyak dalam ini seolah-olah ya. Yo, doa itu ada alif. Alif artinya amanah alinah. Amanah alinah yakni mendapatkan keamanan dari Allah, dijauhkan dari neraka ya. Jadi otomatis orang yang berpuasa Ramadan dengan syarat tadi iman dan doa zakat, iman dengan juga berharap hanya semata-mata karena Allah, maka dijamin neraka pun dijauhkan ya. Bahkan insya Allah orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan ibadah itu dijamin insya Allah mereka yang meninggal selama bulan Ramadan akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul mubarak ya. Jadi bulan yang penuh berkah. Berkahnya dinabilkan tuh kayak teh sumur. Kalau di Mekah ada jam-jam. Jadi berkah itu bukan dinilai dari banyaknya ya. Berkah dalam harta bukan berarti uangnya harus 5 kuda, tetapi berkah itu adalah sesuatu yang kecil tetapi mengandung berbagai macam kebaikan yang banyak ya. Itu berkah artinya. Jadi di antara kita sehat saja itu sudah berkah ya, daripada misalkan banyak uang 50 miliar tapi kita punya penyakit jantung ya, penyakit paru-paru dan lain sebagainya, tetap uang itu akan habis. Tapi kalau berkah, meskipun kita tidak memiliki apa-apa, insya Allah ya, badan kita sehat, kita beribadah kepada Allah, fokus ya. Kemudian anak istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya mereka berbuat baik satu sama lain. Itu dari salah satu keberkahan ya. Termasuk kita belajar. Kalau misalkan di antara kita ada yang terus lagi belajar sekolah, maka berkah itu adalah kita mendapatkan ilmu itu langsung bisa kita praktekkan ya. Kalau kita belajar matematika, maka kita bisa pintar dalam menghitung. Kemudian kalau kita misalkan belajar agama Islam, maka kita akan paham tentang seluk-beluk ya, intisari Islam itu sendiri. Bagaimana Islam itu adalah masalah muslim min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu, seorang Islam itu adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesamanya, baik melalui lisannya dengan terus memberikan kebermanfaatan, baik ceramah, ya, baik tausiah, baik ilmu-ilmu yang dimiliki sesuai kapasitasnya, dan berikutnya sebaliknya tidak menyakiti ataupun tidak memberikan madarat.
Wayani dengan tangannya. Di antara kita nanti akan ada yang jadi pejabat, ya, akan ada yang menjadi orang kaya, ya, akan ada yang menjadi ulama, akan ada yang menjadi tentara, ya, TNI. Maka kekuasaannya itu, jabatannya itu memberikan manfaat, kemaslahatan, bahkan keberkahan bagi sesama. Ini adalah makna dari manzil muslim min lisani wa yadi. Jadi seorang muslim itu karakternya itu. Kalau seorang muslim tidak ada dalam karakter itu, maka ini dipertanyakan kemuslimannya. Ya, mudah-mudahan semuanya kita juga bisa seperti itu. Dan yang terakhir, huruf apa? Ramadan. Nun, ya. Nun artinya adalah nurullah. Nurullah atau cahaya dari Allah. Kenapa cahaya? Karena memang selama bulan Ramadan, ya, umat muslim sedunia yang kurang lebih 5,5 miliar dari 9 miliar itu muslim, semuanya menjalankan perintah Allah yang berupa puasa di bulan Ramadan. Sehingga bumi ini, ya, kata ribuan malaikat di luar angkasa sebegitu bersinarnya, ya. Kenapa? Karena memang orang muslim mayoritas sedang melaksanakan ibadah di siang hari dengan saum Ramadan, di malam hari dengan zikir-zikir. Itu diantaranya adalah sholat tarawih, ya. Dan ini bisa dilihat di luar angkasa sana, khusus oleh para malaikat, ribuan malaikat. Bumi ini begitu bercahayanya. Kenapa? Karena di dalamnya banyak makhluk Allah yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya nur. Dan nanti kita di akhirat bersama, ya. Insya Allah kita semua nanti kalau masuk surga akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar, ya, nanti di akhirat kelak kita akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau bertemu dengan Allah? Oh, sekarang kan kita nggak tahu ya Allah teh seperti apa, gitu ya. Tapi insya Allah nanti di akhirat kita sama-sama akan berkumpul dan akan bertemu dengan apa yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Allah itu ada dalam sifat-sifatnya, yakni Asmaul Husna 99 berikut. Allah itu diantaranya adalah dalam akidah iman, ya, dari mulai wujud tidak pokok dan seterusnya. Itulah sifat-sifat Allah yang mesti kita pahami sehingga kita tidak salah bahwa Allah itu sudah cahaya. Itu dalam Al-Quran, tapi bukan berarti Allah itu cahaya, karena cahaya itu makhluk, sementara Allah itu bukan makhluk. Nah, itu mungkin gambaran, ya, hikmah, faidah atau rahasia dibalik 5 kata Ramadan. Kita ulang. Yang pertama rohnya apa? Rahman, artinya kasih sayang Allah. Yang kedua minnya maghfirah, artinya ampunan dari Allah. Doanya doa bil jannah, artinya ya, jaminan mendapatkan surga. Yang keempat amanah aninna, jadi aman, selamat dari api neraka, dari siksa api neraka. Dan yang terakhir adalah nurullah, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, khususnya saum Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why is it?
Apa-apa?